Karena kita sebagai anak laki-laki tetap ridhonya wonten tiyang sepuh. Kalau istri, surganya istri, ridhonya suami. Okay? Perlu dipahami, surganya istri terletak pada ridhonya suami. Surganya suami tetap ono ing ridane tiyang sepuh. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi biar kena 3 kali. Mugi-mugi sedaya yang menjawab salam mendapatkan rahmat barokah, karena inti daripada salam itu adalah doa. Gini apa doa. Bahkan dikatakan walaupun kalau jenengan masuk ke rumah kiambak gak ada penghuninya, disunahkan untuk membaca salam, karena salam itu adalah doa dan kembalinya kepada kita. Umpama kita masuk ke dalam rumah, kita lu salam, assalamualaikum. Di dalam rumah itu ada penghuninya yang tidak kasat mata, di antaranya ada banyak para malaikat. Sekali lagi, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi masyaallah, la yasrifu su'a illallah. Bismillahi masyaallah, la yasrifu khair illallah. Bismillahi masyaallah, ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahi masyaallah, la hawla wa la quwwata illa billah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa nastarshiduh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، Hadratul kiram al-muhtaramin wal mukarramin, para alim, para ulama, para asatid, para sepuh bin sepuh, wabil khusus sahibul hajah, sahibul bait yang termulia, yang terhormat Bapak Mansaifi beserta keluarga yang sangat kula muliakan. Ugi sedaya para hadirin wa hadirat, adik-adikku sekalian, karena posisi kula statusnya niki Banuk kali Mbak Nap, Banuk itu lebih sepuh ya. Jadi jenengan walaupun umurnya kula masih masih umur 17, jenengan tapi kula mas atau kakak. Kalau ini tas umur 17, rasanya perasaannya masih 17, semangatnya di 17. Dan juga alhamdulillah ini pertama-tama kita membacakan puja bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun diatur ketua panitia wau, kita mendapatkan berapa banyak karunia anugerah nikmat yang telah kita terima pada siang hari ini, khususnya nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat sehat. Sehat ini merupakan nikmat yang besar, yang mana banyak manusia melalaikannya, bahwa sehat ini adalah karunia yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin apa nggih?
sehat niki rezeki yang besar dari Allah SWT, sehingga Allah SWT memperkenankan kula jenengan sedaya hadir di satu majelis yang insyaallah majelis niki majelis penuh barokah, penuh rahmat, karena di sini tujuan tiada lain tiada bukan untuk merajut tali silaturahim, yang mana dikatakan silaturahim sangat-sangat dianjurkan. Pertama, nopo lek kepingin rezekine lancar, gampang atau murah rezekinya, maka falyasil rahimahu, maka hendaklah menyambung tali silaturahim. Atau kalau pengen dawa umure juga silaturahim. Maka mugi-mugi monggo kita noto niat, noto ati, noto mana kita niatkan hadir pada hari ini atau sore hari ini tiada lain dan tiada bukan untuk merajut tali silaturahim, dengan harapan mugi-mugi ingkang hadir ingkang rawuh mendapatkan keberkahan, mendapatkan kemuliaan saking ngarsanipun Gusti Allah. Amin ya rabbal. Salawat salam mugi-mugi tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ingkang tasbudi kula panjenengan nanti pada yaumul kiamah sangatlah mengharapkan apa syafaat, pertolongan, karena amal ibadah kula jenengan ini gak ada yang tahu diterami atau tidak boten sing semerat. Maka satu-satunya harapan kita mendapatkan syafaat pertolongan saking ngarsanipun Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat, dan ibu sekalian ingkang dimuliakan Gusti Allah Subhanahu wa taala, juga alhamdulillah hadir pada sore hari ini lek masjid dari Grebek, alhamdulillah. Juga wonten derek sing saking Karangasem niki kan acara Mbah Abdul Jalil, alhamdulillah dihadiri dari Grebek mewakili lek masjid, juga ada sing dari Dayaan putra atau begitu dan Mbak Fut gitu. Intinya mugi-mugi hadirnya kita di sini bisa nyenengkan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Kalau mau kitab dalam kitab Wasiatul Mustafa, Rasulullah berwasiat kepada Sayyidina Ali, yang mana Sayyidina Ali ini adalah sepupu daripada baginda Rasulullah, yakni Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Ali bin Abi Thalib bin Abdul Muttalib, Rasulullah bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Jadi Kanjeng Nabi kalian si Sayyidina Ali adalah sepupu, yang mana sepupu diambil menjadi menantu. Beliau berwasiat kepada Sayyidina Ali, wahai Ali, ra'aitu maktuban ala babil jannah. Monggo kita perhatikan sallallahu Nabi Muhammad. Kita niat ngaji ya, niat ngaos, mugi-mugi asal keberkahan daripada ilmu. Sallallahu Nabi Muhammad. Ra'aitu maktuban ala babil jannah. Rasulullah dawuh, aku melihat ada tulisan, ada catatan di atas pintu, anti muharramatun, engkau diharamkan dimasuki oleh ala kulli bakhilin, oleh orang yang bakhil, medit. Jadi surga di pintunya niku wonten tulisan catatan anti muharramatun ala kulli bakhilin wa namamin wa akin. Jadi tiga golongan ini yang diharamkan oleh Allah untuk masuk ke dalam surga. Napa yang pertama tadi? Ala kulli bakhil, orang sing medit. Maka medit ini banyak faktor atau banyak versi. Boleh medit duit tunyo ngregem, gak loman, gak gampang ngei duit tunyo, duit ono tonggone kelaparan, gak mau napa gak peduli, gak mau tahu. Ono wong tuane jaluk duit umpami karena merasa dirinya eman, gak dikekno. Ono anak yatim kelaparan, ono yatim butuh duit, gak dikei. Iki medit. Enten medit sing gak gampang nyepuro.
hatinya penuh dengan kedengkian, hatinya penuh dengan sifat-sifat yang diwarisi oleh iblis. Naudzubillah. Kena nopo? Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabiullah Adam alaihissalam di surga, Allah perintahkan seluruh malaikat termasuk iblis juga diperintahkan untuk sujud kepada Adam. Usjudu li Adam, sujud sira kabeh. Dalam artian sujud menika takzim, ngurmat dan Nabiullah Adam alaihissalam. Fasajadu, maka seluruh malaikat yang ada di surga bersujud kepada Nabiullah Adam, illa iblis, kecuali iblis sing gak gelem sujud nang atau gak ngurmat nang Nabiullah Adam alaihissalam. Padahal iblis niki luar biasa, bahkan dikatakan iblis niki jendernya para malaikat, pemimpin atau panglimanya malaikat. Gak ada yang bisa mengalahkan ibadahnya iblis. Bahkan dikatakan tidak ada bumi sejengkal sedikit pun di bumi yang tidak pernah dibuat sujud oleh iblis. Luar biasa ibadahnya. Tapi apa finishingnya atau endingnya? Dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala dan dia akan kekal wa fi neraka jahanam. Karena apa kok sampai dilaknat oleh Gusti Allah? Aba wastakbar. Iblis tidak mau untuk bersujud kepada Nabiullah Adam, wastakbar, karena ada merasa dirinya lebih baik daripada Nabiullah Adam alaihissalam. Iblis merasa lebih baik, walaupun memang faktanya iblis memang luar biasa ibadahnya, cuman karena ada merasa lebih baik daripada yang lain, termasuk melebihi, merasa lebih daripada Nabi Adam, maka dilaknat oleh Allah SWT. Aba wastakbar wa kana minal kafirin. Sempat dipertanyakan oleh Allah, apa kok gak gelem sujud nang iblis? Sebetulnya Allah masih kasih kesempatan kepada iblis untuk gelem taubat. Ngengkel mawon, ana khairun min. Kula niki lebih baik daripada Nabi Adam. Kenapa? Ana khairun min, khalaqtani min nar. Engkau ciptakan aku daripada api. Wa khalaqtahu min tin, dan engkau menciptakan Adam daripada tanah. Maka iblis merasa lebih mulia, merasa lebih baik daripada Nabiullah Adam alaihissalam. Karena merasa api ini lebih mulia daripada tanah, maka dari itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kak gini ku, ada kesombongan di hati, bakhil, gak gampang nyepuro. Naudzubillah. Kan nomor kali namam, tiang sing seneng adu domba. Wong sing seneng-seneng adu domba niki diharamakan untuk masuk surga. Ingkang nomor 3 napa? Wa'akin, orang yang durhaka kepada orang tua. Bahkan dikatakan nanti wonten ing dinten kiamat, para rawuh sedaya dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika semuanya sudah masuk ke surga, Kanjeng Nabi wonten surga, Kanjeng Nabi niki mireng ada suara seruan minta pertolongan teman Kanjeng Nabi sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Sampai maghrib sanggup? Sampai maghrib Pak? Sampai maghrib? Sampai isya? Sampai subuh? Cek buatan kaku kan. Jadi ketika Rasulullah wonten ing surga, Rasulullah kepireng enten seruan minta pertolongan, ya Rasulullah tolong kami, tolong kami. Rasulullah kaget. Malaikat Jibril, sinten panjenengan? Nggih niku umat panjenengan. Loh, kok sik ono nek neraka umatku, padahal Rasulullah sing diminta kepada Allah tiada lain tiada bukan nopo. Rasulullah minta tidak tersisa satu pun dari umatnya yang ada di neraka. Itu permintaannya Kanjeng Nabi Muhammad. Sampai Kanjeng Nabi ini kurang, kakinya bengkak, siap malam sujud dzikir Nabi Allah. Yang diminta apa? Jadi bukan untuk dirinya, untuk putra putrinya enggak. Sing diminta keselamatan bagi umat. Wala saufa yu'tika rabbuka fatardah. Jadi mintalah apapun yang kau minta wahai Muhammad kepada Allah, pasti akan aku kasih. Fatardah, sampai Kanjeng Nabi niki lega. Tapi kok si ono umat kulit neraka niki napa malaikat Jibril nggih nika golongane wong-wong sing
durhaka kepada kedua orang tua. Rasulullah langsung mencolot izin Gusti Allah, minta izin untuk datang ke neraka. Ya, walaupun mlebu nang neraka karena atas izin Allah, maka tidak merasakan kepanasan. Bila sing ahli neraka nggih nyunyut siksaan neraka niki ketika badannya, kulitnya, dagingnya niki telas diganti mati oleh Gusti Allah. Tapi kontinu terus sampai lek wong sing kafir mantine ya sampai gak ada batasnya. Tapi lek si matine gawa iman, seiman Gusti Allah, iman Kanjeng Nabi, masih ada harapan masuk ke swarga gitu. Koyo niki akhirnya Gusti Kanjeng Nabi masuk ke neraka. Singkat cerita, melihat yang keadaan seperti itu, Rasulullah sedih, menangis, jaluk nang Gusti Allah, ya Allah berikanlah syafaat, angkat mereka daripada neraka. Boten angsal be Gusti Allah, gak bisa. Jadi Kanjeng Nabi Rasulullah tidak bisa memberikan syafaat kepada anak yang durhaka kepada orang tua. Jadi Kanjeng Nabi tidak bisa. Kanjeng Nabi susah Kanjeng Nabi. Banyak sampai kecintaannya Kanjeng Nabi itu detik-detik wafatnya saja sing dipikirkan adalah ummati. Lah aku mati sopo jika tujuh ke umatku. Jadi Kanjeng Nabi yang dipikirkan adalah umatnya, termasuk pulau jenengan. Alhamdulillah kita punya Nabi yang bertanggung jawab, bukan hanya di dunia, bahkan nanti di akhirat untuk keselamatan kita ini. Akhirnya Gusti Allah ngei solusi. Iku wong sing di neraka, iku wong sing durhaka nang wong tuane. Maka jalan satu-satunya kudu oleh ridha wong tua. Karena ridha Allah fi ridal walidain. Ridhonya Allah terletak ridhonya kedua orang tua. Mereka itu gak dapat ridhonya orang tua, maka di ono di neraka. Akhirnya Kanjeng Nabi golek coro, yo apa wong iki gelem diridhoni mek wong tuane. Akhirnya minta izin Gusti Allah untuk berangkat lagi naik nang surga. Golek wong-wong sing di surga niki untuk mencari tahu sopo sing duwe anak di neraka. Akhir kepanggih. Nggih Kanjeng Nabi wonten yuga kula wonten di neraka. Sampean sepuro yo. Mboten Kanjeng Nabi. Saya sakit hati kepada anak saya. Loh kenapa? Dia sering nyakiti saya, bentak-bentak saya. Kula sing meteng, kula sing melahirkan, ternyata ketika besar dia menyakiti kula, bentak-bentak saya dan sebagainya. Kadang-kadang anak saya yang laki-laki lebih mementingkan istrinya daripada saya. Karena kita sebagai anak laki-laki tetap ridhonya tentang tiang kalau istri, surganya istri, ridhonya suami. Okay? Perlu dipahami, surganya istri terletak pada ridhonya suami. Surganya suami tetap ono ridane yang sepat. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Akhirnya yang sepan itu karena gak mau memaafkan meridhoi anak-anaknya di neraka, Kanjeng Nabi minta izin Gusti Allah. Ya Allah, saya minta izin orang tua ini saya ajak ke neraka supaya bisa melihat anak-anaknya yang sedang disiksa oleh neraka. Diizinkan oleh Allah. Akhirnya masuk neraka. Dia betul panas karena mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika orang tua tadi sing mengko jari muduren, mengko ada pengkone kadung sakit hati, tak nyepora keputrana. Ketika melihat anaknya sedang disiksa di dalam api neraka, sedang dicampur oleh malaikat, maka namanya orang tua ini. Orang tua, apapun kesalahan anaknya, pasti orang tua juga akan tega ketika melihat anaknya menderita. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Jadi ketika melihat anaknya sedang disiksa, langsung menangis. Ya Allah, Gusti, saya maafkan anak saya. Akhirnya ketika mendapatkan ampunan, ridho daripada orang tua, diangkatlah daripada neraka. Dan Kanjeng Nabi mengajak untuk mandi di telaga Kautsar. Jadi ketika mandi yang tadinya gosong, wajahnya hitam semua karena kena air, karena banyu neraka,
Akhirnya setelah mandi bersih kembali, akhirnya masuk ke surga. Jadi anak yang durhaka ini gak bisa masuk surga. Kajian Nabi gak bisa memberikan syafaat kecuali orang tua sendiri. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Para rawuh jadi sekalian nikah dimulakan ke Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan surga bertanya kepada Allah, matur, ya Rabb, wahai Tuhanku, lima khalaqtani, untuk apa engkau ciptakan aku ya Allah? Dawe matore surga. Buat apa engkau ciptakan aku? Aku ciptakan untuk orang yang sakhin, orang sing dermawan. Jadi Allah ciptakan surga ini untuk orang-orang yang dermawan. Dan Allah ketika menciptakan neraka juga bertanya, matur, ya Rabb, wahai Tuhanku, kenapa aku ciptakan? Untuk siapa aku diciptakan? Terus neraka, engkau untuk mutakabbirin, wong-wong sing podo sombong lan wong sing bakhil. Nanti wong sombong niki karena mutakabbir termasuk ismun min asma'illah, namanya Allah Subhanahu wa taala. Mutakabbir niki sombong, termasuk nika wau iblis ada sifat sombong, merasa lebih baik daripada dirinya sendiri. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Hadirin hadirat ingkang dimuliakan karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau waktu malih, mari kita sama-sama niatkan, karena niat niki innamal a'malu binniyat. Jenengan rawuh jauh-jauh untuk sing dugi Dampe, itu sing dugi Nelopo, itu dugi Malang, itu sing dugi Kecopokan. Atas dasar napa? Kecintaan, atas dasar ukhuwah. Sik napa nusak turun nggih. Maka mungkin niate panjenengan iki dinilai kalian Gusti Allah Subhanahu wa taala. Dengan niat yang tulus niki kan acara atau perbuatan yang sangat mulia, yang pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila ditambahi dengan niat yang khair, niat yang tulus, maka akan lebih mulia. Kam min amalin saghirin, beberapa banyak amal yang kecil karena niat yang agung, niat yang tulus, akhirnya bernilai besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, kam min amalin kabirin, beberapa banyak amal yang besar. Contoh ibadah haji. Ibadah haji ini ibadah yang luar biasa, menghabiskan harta benda, juga perjalanan yang luar biasa. Tapi karena salah niat atau karena niat yang boten tepat, akhirnya tusajul an-niyah, dengan niat yang kurang pas, akhirnya gak ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala, Allah permudahkan kita bisa berkumpul yang dimana majlis ini penuh barokah. Mugi-mugi kita semuanya, anak cucu keluarga dengan sedoyo, termasuk bagian umat sing bisa menyenangkan kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mendapat ridho daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Nah, tujuan inti daripada pertemuan halal bihalal, halal niki nopo? Ka ono dosa. Halal bihalal, saling maafan, saling sepuro. Nah, momen yang tepat untuk silaturahim itu adalah di waktu lebaran atau bulan Syawal, dikatakan Idul Fitri atau fitrah. Kita mugi-mugi selama Ramadan penuh kita ngamalakan ibadah puasa, taraweh, tadarus dan sebagainya. Semoga amal ibadah kita dipun terami kalian Gusti Allah Subhanahu wa taala. Adapun kekurangan kesalahan, mugi-mugi dipun ngapura kalian Gusti Allah. Amin ya rabbal. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Lanjut. Ada kisah diriwayatkan ketika manusia menungso dibangkitkan dari alam barzah, dari alam kubur, dan berkumpul di padang mahsyar. Menurut riwayat
di padang mahsyar niki ada yang mengatakan berapa lama kira-kira? Kalau melihat dalam satu riwayat di dalam kitab 50.000 tahun lamanya. Selama di padang mahsyar 50.000 tahun lamanya. Satu harinya di akhirat niku gak salah 1000 tahun di dunia. Jadi perbandingan satu hari di akhirat 1000 tahun di dunia. Ka'al fisanatin mimma ta'udun dalam ayat modern. Jadi satu harinya modern ing akhirat 1000 tahun di dunia. 50.000 tahun di padang mahsyar dibandingkan tahun di dunia miliaran tahun. Miliaran. Sedangkan keadaan di padang mahsyar ini sangat menegangkan. Semuanya takut sampai malaikat sendiri ini wedi nang pangeran. Karena posisi yang paling murka Allah di saat di padang mahsyar. Jadi para rawuh di saat di padang mahsyar matahari cuman sejengkal nang kepala. Kita bisa bayangkan di dunia saja kita jam 12 atau jam setengah 12 panas, kalau mendung, kalau udan, kita caring di latar, jangan lama-lama, setengah jam saja gak kuat, gini gini panas sih. Nanti di padang mahsyar nek sakilan di kepala kita nih, coba kita bayangkan, umek otak kita ini umek, berkeringat luar biasa. Dan manusia tergantung daripada amalnya. Enten sing kan udel, ada lautan keringat. Keringat itu menusuk hati lautan. Untuk sampai dada, untuk sing tenggelam. Niki berapa lama? 50.000 tahun lamanya. Sedangkan 50.000 tahun ini 50.000 tahun akhirat. Satu harinya akhirat 1000 tahun untuk dunia. Allah mungkin paling selamat sekolah kita. Amin Allahumma amin. Perawi yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita gak bisa bayangkan ketika manusia atau kita ketika tenggelam di padang mahsyar. Kita bayangkan kita tenggelam di dunia, naudzubillah, umpama tenggelam di dunia lamanya 5 menit atau 10 menit, paling setengah jam tenggelam, mati, selesai, gak ada tersiksa. Tapi nanti di akhirat di padang mahsyar tenggelamnya gak mari-mari, sampai kapan? 50.000 tahun tersiksa kita, tenggelam gak mati-mati. Lihat di dunia, karena mati ini hanya sekali di dunia, di akhirat tidak ada kematian. Jadi walaupun tenggelam selama 50.000 tahun lamanya gak mati. Jadi ya apa rasanya yang kedelem, tersiksa kan? Ya Allah. Ya. Ketika itu ada panggilan, ono panggilan, ono seruan, ainal mutahabuna bijalan. Endi wong-wong sing padha saling mencintai ketika ono di dunia. Jadi niki perlu nih saling mencintai sesama muslim, sesama mukmin, lebih-lebih si satu darah, si ono hubungan kekerabatan. Maka jangan sampai kita ini saling membenci, saling dengki, saling hasud. Karena konsekuensinya pertama ini untuk ibadah mahsyar tersandung. Napa? Ketika Allah Subhanahu wa taala memanggil ainal mutahabuna bijalali. Ndi wong-wong sing padha rukun, sing padha saling mencintai karena aku di dunia, kumpul kabeh. Maka ternyata wakene menungso kumpul niku ternyata yang terdengar hanya segelintir. Hanya segelintir. Misalnya bandingannya 1000, nyek siji sing mendengar suara itu. Enggak semuanya mendengar. Karena sing mendengar itu yakni orang-orang sing hatinya bersih ketika dunia. Tidak ada saling membenci, tidak ada saling nopomi, sikut-sikutan di antara sesama muslim, lebih-lebih si ono darah ikatan saudara. Nah, akhirnya mereka yang mendengar suara Allah diajak kumpul, dilindungi kalian Gusti Allah. Al yauma, di hari ini aku lindungi mereka, aku naungi mereka. Yauma la dzilla illa dzilli, yang mana di hari ini tidak ada naungan, kano payung kecuali naunganku kepada Allah Subhanahu wa taala. Dipayungi Gusti Allah. Yang semuanya tenggelam, semuanya kepanasan.
yang mendapatkan naungan dari Allah termasuk di antara orang-orang yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka kilat lewat tol langsung menuju surga karena mendapatkan panggilan dari Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan napa niku hadis yang lain, ada 7 golongan, sab'atun tudilluhum yaumal qiyamah. Ada 7 golongan yang mendapatkan naungan dari Allah yauma la dhilla illa dhilluh, yang mana di hari itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya orang-orang yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Para rawuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bersama-sama belajar untuk menjadi atau membuat sifat kita lebih dewasa lagi. Nyegoro jadi wong Jawa, legowo nyegoro. Maksudnya nopo? Walaupun ada orang yang menghina kita, mencaci kita, menghibah kita, biarkan. Dalam artian biarkan, jenengan maafkan, biarkan, itu urusan bi Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita usahakan jangan seneng ngadu domba, ojo seneng menghibah. Napa ngibah? Ngerasani. Dosa ngerasani tidak ada keputusan kecuali 2. Yang pertama, minta halalnya nang wong sing dirasani. Ingkang nomor kalih jaluk sepuro nang sing dirasani. Umpami kula ngrasani ten Mas Rohim niku ngene. Lah niki ngrasani. Maka syaratnya untuk kita mendapatkan ampun, pertama saya minta halalnya ke Mas Rohim. Mas Rohim, saya minta halalnya. Kemarin saya ngrasani jenengan. Lek perlu disampaikan apa rasa-rasane. Nggih kula ngrasani jenengan ireng. Waduh. Umpami ngoten, sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Tapi manis lagi hitam ini. Ya. Sampai Mbak Siti lagi hitam kan manis gitu. Sampai di Putra bin 3 nomor 4 putrane. 2 kirang mbak, makin banyak anak, makin banyak ris. Lanjut, ampun disumpet. Sallallahu alaihi Muhammad. Tutuk nangis tadi. Siti. Jadi syarat menebus dosa ghibah, dosa ngerasani tiada lain, tiada bukan 2 caranya. Pertama, minta halalnya, dinyangin nasi rasani. Mas Rohim, saya minta maaf, saya minta halalnya. Kemarin saya ngerasani jenengan hal nggih. Yang kedua jaluk sepuro. Lek ndak gitu, siap-siap saja amal ibadah jenengan, pahala jenengan bi Gusti Allah diambil dan diberikan kepada orang yang sing dirasani. Eman kalau jenengan ibadah selama contoh di bulan Ramadan, jenengan puasa malam tadarus, taraweh, sholat malam, sholat dan sebagainya. Masuk bulan fitri pas ngerasani tuh, akhirnya selama jenengan beribadah pahala entek dikeno nang wong sing dirasani. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Di mugi-mugi Gusti Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan iman, memberikan kita hidayah, selalu kita mendapatkan hidayah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Mugi-mugi khususnya acara ini diridhoi kalian Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Dan semoga acara ini berkesinambungan, berlanjut sampai kapan? Ila yaumil qiyamah. Amin Allahumma. Karena menurut cerita sudah berjalan berapa tahun, tiga kali akhirnya vakum selama 2 tahun. Alhamdulillah sekarang bisa terrealisasi kembali. Alhamdulillah ini atas izin Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi sedikit ingkang kula aturaken dados nambah iman kula jenengan. Amin Allahumma. Terakhir kula maringi semerap keranten Mbah Jalil niki orang luar biasa. Kula ngatakan luar biasa. Nopo? Saya sering sekali Abah kula Abah Khalis dijak sowan atau silaturahmi ten Dampit. Seringan niku lek mriko dalu. Gimana ini? Jam 10 kadang. Beliau welcome, cari bahasa kantor welcome. Kapanpun, jam berapapun, 24 jam welcome.
jam berapapun beri wakil, hatta walau tengah malam bertamu ten Bajalil siap. Waktu itu sih buat lampu strongki kerasan singen nih diko. Untuk deng musola, beliau nemoni musola kali abakul, kadang kali angin sukro. Lekak dalah dahar, boten asal wangsul. Nanti pulangnya nih sudah makan, sebelum subuh baru pamit pulang. Karena masya Allah Bajalil ini sangat mengguru, gitu. Mbah Khalil sangat mengagumi. Maka beliau ketika salah satu putranya dan Bajalil sangat menghormati. Masya Allah luar biasa. Mugi-mugi khususnya Mbah Jalil dan Mbah Nabli, mugi-mugi wonten alam barzah mendapatkan siraman maghfirah, mendapatkan kenikmatan dalam barzah. Ya amin Allahumma. Dan Allah angkat derajat isi Allah Subhanahu wa taala, dan Allah jadikan kuburnya min raudhah min riyadil jannah. Amin ya rabbal alamin. Dan muka-muka anak putunya menjadi anak-anak yang soleh, yang solehah, katuh mengedegusi Allah Subhanahu wa taala, bermanfaat bagi agama manusia dan bangsa. Amin ya rabbal alamin. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Dan kula insyaallah kula paringi semerap panjenengan semuanya untuk menyambung silaturahim biar enggak terputus antara hubungan Mbah Jalil khususnya. Insyaallah kula badhe buka pendidikan pondok pesantren. Insyaallah saya minta doa resnya panjenengan semuanya. Monggo menawi putra putri jenengan badhe mendoakan, enggak usah bingung-bingung ten brongkal, kula siap insyaallah. Biaya terus muni gratis. Pokok gelem mamsaon tempe nggih tempe, lontong nggih lontong, pecel nggih pecel sak wonten. Mugi-mugi niat niki mugi-mugi kalau Gusti Allah diparingi kemudahan dan kelancaran. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Cukup semanten ingkang saged kula aturaken, kirang langkung nyuwun agung pangapunten, mugi-mugi dados manfaat kangge kula lan para panjenengan semuanya. Mugi-mugi yang hadir tidaklah kita keluar daripada masjid ini kecuali dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang punya hajat semoga diijabah kalian Gusti Allah Subhanahu wa taala. Semua niatnya, hajatnya dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Sing derek ada bojo mugi-mugi angsal jodoh soleh. Amin ya rabbal. Sing derek ada anak mugi-mugi diparingi putra putri. Amin. Aduh, tepak nang sohibul hajah. Mugi-mugi sing gak ada utang dilunasikan Gusti Allah. Amin Allahumma. Kayak wajah-wajah utang semua ini. Nah, mugi-mugi sedoyo pun angsar ridane Allah. Amin ya rabbal. Mugi-mugi lancar rezekine, rezeki sing kathah, sing barokah, sing manfaat kangge sanggup ibadah. Dan mugi-mugi jenengan semuanya bisa sampai ke Mekah, ke Madinah untuk menaikkan ibadah haji dan umrah, dan bisa berkunjung berziarah kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Hakadha minni wal assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, mama.